Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dengan kemudahan dan pertolongan Allah kita bisa berkumpul, dan berkumpulnya kita insyaallah adalah berkumpul yang sangat kita rindukan di hari-hari di mana kemudahan kita untuk berkumpul semacam ini mulai berkurang. Karena uzur, karena berbagai macam hal. Apalagi berkumpulnya ini kalau menjadikan sebab timbangan kebaikan kita meningkat di sisi Allah, maka kita rindu untuk berkumpul kembali agar kebaikan kita lebih banyak. Tapi di saat-saat itu sudah tidak bisa berkumpul kembali, sehingga berkumpul kita di hari-hari ini sebenarnya sangat nikmat, dan termasuk kenikmatan-kenikmatan yang paling nikmatnya dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ada kenikmatan keluarga, ada kenikmatan harta, ada kenikmatan bersama istri, anak. InsyaAllah ini adalah kenikmatan yang paling nikmat, sehingga kita mohon kepada Allah agar Allah SWT menjadikan kecintaan kepada kita itu kecintaan-kecintaan kepada hal yang menambah kebaikan berlipat. Di antaranya adalah kecintaan duduk di majelis ilmu, mempelajari ilmu. Ini adalah kebaikan yang sangat berlipat. Bukan hanya ilmu yang kita dapat, bukan hanya kita bertemu dengan sesama kita, bukan hanya kebaikan menghidupkan agama Allah, menghidupkan masjid dari masjid Allah, bukan hanya menghidupkan hati, bahkan kebaikan-kebaikan yang tak terhitung. Sampai ikan-ikan di lautan juga mengucapkan doa, burung-burung yang ada di udara, dan malaikat-malaikat juga ridha dengan majelis-majelis yang mengingatkan hamba-hamba Allah kepada pentauhidan Allah SWT. Jadi ini kenikmatan yang kita mohon kepada Allah dikekalkan dalam perjalanan hidup kita. Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah, insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab tauhid. Kita sampai kepada bab yang ke-48. Kita beri judul pembahasan ini yaitu mendulang faidah dari kisah 3 orang Bani Israel yang tertimpa musibah. Nah, ini kita akan berusaha mendapatkan faidah dari kisah 3 orang dari kalangan Bani Israel yang tertimpa musibah. Jadi cukup kejadian ini pada mereka, jangan sampai terjadi pada kita. Dan apa yang terjadi pada mereka ini sesungguhnya gambaran yang terjadi pada hampir seluruh manusia.
Jadi manusia hampir semuanya mengalami ini. Ya, ada yang berhasil, ya, ada yang berhasil di dalam menyikapi ini, tetapi kebanyakannya adalah gagal. Ya, kebanyakannya adalah gagal. Kita baca di sini ada ayat dalam surat Fussilat ayat 50. Kita baca aja dari tafsir Ibnu Katsirnya saja, ya, biar lebih mudah. Dalam surat Fussilat ayat 50. Tapi ternyata di sini dibawakan ayat 49 juga karena satu pembahasan. Allah SWT berfirman, la yas'amul insan min du'ail khair wa immassahu syarru faya'usun qanun. Ya, di sini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir biar lebih mudah. Ya. La yas'amul insan itu ditafsirkan la yamilul insan. Manusia itu tidak bosan. La yamil bahasa kitanya tidak, bahasa Jawanya itu tidak minger, tidak meninggalkan, tetap fokus. Jadi manusia tetap fokus, tidak meninggalkan min du'ai rabbih bil khair, di dalam berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan. Nah, kebaikan di sini apa ini? Ternyata kebaikan di sini adalah al-mal wa sihhatul jism. Harta dan badan yang sehat. Ini doa keumuman manusia. Doa keumuman manusia. Mintanya ini. Harta, benda dan lain sebagainya yang banyak berlimpah, kemudian sehat. Kemudian Allah SWT mengatakan setelah mereka berdoa dan tidak bosan, tidak jemu, tidak gagal fokus, ternyata apa kata Allah? Wa immassahu syarru, akan tetapi tatkala mereka tertimpa kejelekan. Di sini ditafsirkan huwal bala awil faqr, tertimpa musibah-musibah, petaka-petaka atau kemiskinan. Jadi sudah doa nggak bosan, nggak jemu terus, ternyata tertimpa kemiskinan, ternyata tertimpa musibah. Apa yang terjadi? Di sini Allah kisahkan faya'usun qanun. Ternyata setelah tertimpa musibah itu mereka putus asa dan bahasa Jawa itu ngelokro. Ngelokro artinya apa dalam bahasa Indonesia? Putus asa. Di sini ada dua, faya'us sangat putus asa, wa qanut ngelokro. Ngelokro apa bahasa Indonesianya? Kehilangan semangat, kehilangan harapan, kehilangan ya semuanya. Sangat putus asa. Bahkan mungkin bisa jadi ya meratapi. Sangat putus asa. Ini keadaan manusia. Ay yaqa fi dhihnihi annahu la ya'tiyaha lahu ba'da hadzal khair. Muncul di benaknya itu tidak mungkin akan datang kebaikan kepadanya setelah kebaikannya ini hilang. Itu penjelasannya begitu dari Ibnu Katsir. Berarti putus asa betul ya, tidak akan terbayang akan kembali lagi, misalnya tokonya yang hancur, rumahnya yang hancur, ternaknya yang mati, sawahnya yang menjadi danau misalnya, bisnya yang menjadi besi terbakar, atau tangannya yang sudah terputus, kakinya yang sudah terputus, hilang segala harapan. Hilang segala apa? Harapan di sini. Tidak mungkin terjadi lagi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang keadaan manusia dan umumnya manusia seperti ini. Ini pentingnya apa? Tauhid. Pentingnya ilmu untuk membedakan dari keumuman. Umumnya manusia begini, kalau sudah jatuh putus asa. Kemudian di dalam
ayat yang ke-50 dalam surat Fussilat, Allah SWT mengatakan wala in adzaqnahu rahmatan minna. Setelah terpuruk, setelah jatuh, tidak ada bayangan akan datang kebahagiaan, pertolongan, nikmat, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadanya, wala in adzaqnahu rahmatan minna, dan tatkala kami berikan kepada mereka kesempatan untuk merasakan rahmat dari kami, mim ba'di dharra'a massathu, setelah mereka tertimpa musibah yang menimpa mereka, apa yang terjadi? Allah SWT sebutkan la yaqulanna hadzali, sungguh-sungguh pasti dia akan mengatakan ini milikku. Nanti akan ada penjelasan dari Ibnu Katsir, ya. Jadi di sini saya bacakan aja dari beliau, ai idza asabahu khairan wa rizqin ba'da ma kana fi shiddatin la yaqulanna hadzali inni kuntu astahiquhu inda rabbi. Jadi mereka mengatakan, setelah mendapatkan rezeki, mendapatkan kebaikan yang tadinya dalam keadaan musibah, sungguh mereka mengatakan ini adalah milikku. Ini kuntu astahiqu inda rabbi, dan aku adalah orang yang berhak untuk mendapatkan nikmat ini. Jadi lupa diri, lupa apa? Diri. Jadi banyak orang yang jatuh, terpuruk, semuanya hancur, semuanya bangkrut, kemudian dia berusaha bangkit, kemudian menjadi kaya. Tatkala kaya, sampai lupa Allah Subhanahu wa taala. Tadi tatkala tertimpa musibah putus asa, tatkala mendapatkan nikmat, lupa diri. Lupa diri. Ini hampir semua manusia kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa? Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, dan dia juga tidak menyangka bahasanya kiamat akan terjadi. Nah, jadi kalau sudah nikmat, tidak akan terbayangkan akan terjadi apa? Kiamat. Kiamat kubro atau bahkan kiamat sugro. Jadi manusia gampang sekali lupa diri. Ya mirip-mirip lah ABG yang baru mengenal lawan jenisnya, tatkala jatuh cinta kemudian ada kesempatan bareng, katanya dunia milik berdua, lupa semuanya. Ya Allah, ini hati-hati loh, dunia bukan milik berdua, milik Allah. Termasuk dirinya berdua itu juga milik apa? Allah, karena dia tidak pernah menciptakan bumi, langit dan sebagainya. Ya kan? Pernah menciptakan apa tidak? Tidak. Itulah mengerikan sebenarnya, perasaan manusia itu lemah tanpa terkontrol oleh tauhid, gampang naik turunnya. Jadi mereka mengatakan wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Kemudian mengatakan lagi wala in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Dan jikalau memang terjadi dan aku mati, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkanku ke dalam surga. Jadi terbuai dengan dunia sehingga membawa dia terbuai dengan akhirat. Jadi saya kan hidupnya merasa bahagia dan sebagainya, kan. Kalau mati di mananya? Di surga gitu. Padahal untuk bersurga itu kan harus melakukan amalan-amalan apa? Surga. Gak mungkin meninggalkan amalan surga terbuai dengan dunia, kemudian dia membayangkan nanti matinya masuk surga. Tapi ini terjadi. Jadi banyak sekali orang-orang yang terbuai dengan hal-hal yang demikian ini. Maka sebenarnya ini kata-kata terbuai loh. Istilahnya gimana? Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Ini tidak ada dalam kamus perjuangan hamba-hamba Allah yang masuk surga itu, nggak ada. Semuanya berjuang. Dan tatkala mereka diberi kekayaan pun dibawa di telapak kaki.
Dan tatkala tidak diberi kekayaan, mereka pun tidak merasa miskin. Jadi nggak ngaruh, kaya miskin bagi mereka nggak ngaruh. Bukan itu gitu. Ya nanti akan ada penjelasan bahwasanya orang-orang yang bertauhid itu tidak jatuh tatkala tertimpa musibah dan tidak lupa diri tatkala mendapatkan nikmat. Tapi kalau orang yang tidak ada tauhidnya, mudah jatuh tatkala diuji, putus asa, bahkan mungkin bisa jadi sampai mencela Allah, dan lupa diri tatkala diberi kenikmatan, bersamaan dengan hayalannya kalau mati masuk surga. Inna li rabbi inna li inda la husna ila rabbi inna li inda la husna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walanunabbi annal ladzina kafaru, dan sungguh-sungguh kami akan menghabarkan tentang apa yang diterima oleh orang kafir. Wa bima amilu, dan dengan apa yang mereka kerjakan. Walanudhiqannahum min adzabin ghalid, dan kami akan rasakan kepada mereka azab yang pedih. Jadi memang dunia ini tanpa kontrol syariat berbahaya, ya, karena manusia gampang sekali lupa diri, gampang sekali, ya, gampang sekali manusia itu. Berikutnya hadana azani wa azakumullah. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada, dan apabila kami berikan kepada mereka kenikmatan ternyata mereka berpaling. Wa na'a bijanibih, dan meninggalkan Allah SWT. Wa idza masau syarru fadhu du'ain 'arid. Ini ternyata ayat 49, 50 dan 51. Jadi tatkala mereka diberi nikmat oleh Allah SWT, mereka berpaling dari Allah. Ya, makanya tidak semua orang yang diberi kenikmatan itu bermanfaat bagi mereka. Ya, tidak semua. Jadi hati-hati. Memang dunia ini menggiurkan, dan sebenarnya kalau kita teliti itu semuanya kemudahan dari Allah. Ya, coba antum perhatikan Eropa kaya kan? Kaya apa betul kaya Eropa? Amerika, Jepang dan sebagainya kaya gitu. Tatkala lihat negeri muslim mayoritasnya apa? Miskin. Itu negara loh, sekup negara. Itu semuanya kemudahan dari Allah. Semuanya kemudahan dari Allah. Memang Allah berkehendak. Dan itu bisa menjadi manfaat, bisa menjadi apa? Mudarat. Makanya jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang demikian itu, dan jangan mudah ya antipati atau jatuh ya kepada perkara yang tidak simpati, melihat hal-hal yang kesannya kok nggak kaya gitu, nggak wah, nggak kayaknya nggak mantap gitu. Jangan ya, seperti pengajian-pengajian kayak gini kan kesannya nggak mantap ya kan. Beda dengan konser loh, konser mantap lampunya dan sebagainya penuh, padahal cuman membikin orang setelah itu melayang, nanti bahkan jadi ada zina, ada mabok, ada ini ya kan. Tapi rela mengeluarkan duit, rela kehujanan gitu. Panitianya juga rela lampu berkelip-kelip ya kan. Kemudian apa? Bangga, padahal membawa kerusakan hati. Ya, nggak tahu sumber dananya dari mana, yang itu juga dari mana. Nah, kadang orang yang nggak tahu, waduh ini begitu kita talim, ya, jangan, hati-hati nih. Ini berbahaya. Ada sisi-sisi yang itu terkandung padanya hakikat. Jadi itu sebenarnya kemudahan dari Allah. Jadi kadang orang kafir diberi kekayaan ya dengan kehendak Allah. Kadang orang beriman diberi kekayaan dengan kehendak dari Allah. Allah SWT mengatakan wa idza an'amna 'alal insan, dan tatkala kami berikan kenikmatan kepada manusia, a'rada, mereka berpaling, wa na'a bijanibihi, dan mereka meninggalkan atau menjauh dari sisi Allah. Wa idza massahu syarru, dan apabila tertimpa doa, fadhu du'ain 'arid, setelah tertimpa musibah mereka bahasa Jawane kuwi ndongane ndremimil ya, ndremimil terus ya.
Tetapi dijelaskan oleh Ibnu Katsir, dermimilnya ini minim makna. Jadi ya pas ya dengan omongan orang. Ya, kewis tak dongani karo dongasing angel-angel. Tapi maknanya minim, maknanya enggak ada. Maknanya enggak ada. Karena di dalam doa-doa yang diajarkan Rasulullah itu kandungan maknanya sangat dalam. Sangat dalam gitu. Ya, jadi dermimil tapi sedikit makna. Ya. Ini kalau tertimpa musibah dermimil terus. Tatkala diberi nikmat berpaling. Makanya hati-hati sekali ya dunia ini ya. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki, tetapi mendekatkan kita kepada Allah. Dan tatkala Allah SWT ya memberikan ujian kepada kita, ya karena nggak mungkin manusia kayak gini terus kan, nggak mungkin, ya kan? Tetap akan mengalami apa? Turun. Setelah turun sampai masuk ke dalam tanah, ya kan? Masuk ke dalam tanah atau nggak mau masuk ke dalam tanah ini? Pasti masuk ke dalam tanah. Dan ada yang memberikan faidah, semuanya kita sebenarnya sudah daftar eksekusi mati, ya nggak? Adakah di antara kita yang belum kena daftar eksekusi mati? Ya kan? Tapi kok kayak gagah-gagah ya? Hati-hati loh. Generasi muda kadang yang gagah-gagah, masya Allah. Alhamdulillah saya ingat saya dari sekolah sampai tamat sekolah kayaknya bajunya belum pernah dioret-oret. Kalau pas lulusan kayak gitu, ya kan? Nah, ini kan gambaran lupa diri opo, ya kan? Kadang manusia, ya begitulah kadang manusia. Kita kembali kepada apa yang menjadi judul kita, yaitu mendulang faedah dari kisah 3 orang Bani Israel yang tertimpa musibah. Karena kisah itu bertalian dengan ayat ini. Dan di dalam ayat ini terkandung tauhid. Ya. Intinya nanti dalam pembahasan ini kisah-kisah orang yang gagal tauhidnya. Jadi gagal tauhid itu bukan hanya dalam bidang syirik, ada jimatnya, pesugihan, ini orang-orang ini bisa jadi zahirnya ya baik, saleh gitu kan. Wah ini ngeri nih kayak gini nih. Dan taklim yang dibikin bukan nakut-nakutin, cuman kita supaya dapat yang kita tuju di dalam kehidupan dunia ini untuk melemparkan kita ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Intinya kayak gitu. Ya, di balik itu semuanya. Ya hadirun azani wa azakumullah. Di sini ada ulama di tafsir namanya Mujahid mengatakan hada bi'amali. Ini dengan amalanku. Jadi ucapan la yakuluna hadzali ini sungguhnya adalah punyaku, kata Mujahid, seorang ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in, ya, muridnya Abdul bin Abbas. Hadza bi'amal, ini kan jeripaya saya, usaha saya, kan saya sudah banting keringat, banting tulang, peras keringat. Jadi tulangnya betul-betul dibanting, keringatnya bisa diperas. Ini kerja keras ya. Kepala buat kaki, kaki buat kepala. Enggak kenal siang dan malam. Ya. Pokoknya jibaku. Ini bi'amali. Ya wajarlah saya rekoso. Wajarlah kamu. Nah ini hati-hati nih ya. Hati-hati. Atau mungkin di masa kita ini modalnya aja gede ya. Saya belajar ini, belajar itu, saya ini gede ya. Kamu untungnya kecil ya, modalnya kecil, wajar, pancingnya kecil, dapatnya ya ikan teri, saya besar. Ini hati-hati loh, karena semuanya kita sebenarnya makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang besar menurut kita masih kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong sebesar-besarnya bumi ini masih kecil kok dibandingkan matahari. Matahari yang dianggap besar itu masih kecil dengan benda-benda Allah yang lainnya yang Allah ciptakan. Jadi ternyata manusia gampang sekali apa? GR, ya kan? GR atas itu apa nggih? Gede rai, pinter. Gede rumangsa. GR itu gede rumangsa ya. Gemah lipah, GR itu gede rumah. Kita lanjutkan. Wa ana mahkukum bihi, dan aku berhak untuk mendapatkan itu. Sombong ini ya.
nggak terasa kata-kata itu adalah sombong. Wa qala Ibnu Abbas mengatakan yuridu min indi. Yang dimaksud dari ayat Allah tadi adalah hadzali, ini adalah milikku, maksudnya indi, dari sisiku, jerih payahku. Kalau dalam riwayat yang lain mengatakan ini dari moyangku. Aku kiye kang bae, kiye kang bapake, kiye kang nyen, aku kan kasih keturunan nomor 3. Kasih gunung kae ngene mbakku, gunung kae ngene niku kae kabeh. Lupa gitu. Padahal lininya itu tatkala lahir dengan membawa harta apa tidak? Tidak. Butuh hati-hati ternyata ya. Sugih pitung turunan ya. Nah ini sebenarnya rezeki dari Allah yang Allah berikan ya, terus begitu. Atau bisa jadi petaka pitung turunan loh. Karena rezeki-rezeki ini kan akan ditanya. Makanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh nggak mau ninggalin apa? Harta. Seperti kisahnya siapa? Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, meninggal dunia nggak punya apa-apa. Anaknya 12. Akhirnya perdana menterinya mikir, lagi anaknya presiden mati kok orang nggak apa-apa. Akhirnya akhirnya diwehi per anak itu kalau kurs sekarang ini masing-masing 1 miliar. Tapi kelasnya apa? Presiden yang punya negara yang punya adidaya. Akeh apa sedikit? Ya tetap akeh ya, tapi bandingnya presiden kan sedikit ya kan. Tapi yang menjadi syahid di sini Umar bin Abdul Aziznya itu tadi, atau Rasulnya itu tadi. Ya, jadi tidak mesti ya dapat warisan-warisan yang kayak gitu-gitu menjadi kebaikan. Bisa jadi menjadi sebab dia tidak mau beribadah kepada Allah. Hati-hati ya. Jadi bayangan manusia tentang dunia ini perlu ditata. Wa qauluhu, dan juga di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, innama utituhu ala ilmin indi, di dalam surat Qasas ayat 78. Jadi setelah mereka tertimpa musibah, kemudian putus asa, setelah putus asa diberi kenikmatan, justru mereka lupa. Ya, tatkala ditanya dari mana ini hartanya, ini adalah dari apa yang Allah berikan kepadaku dari ilmuku. Mungkin memang dia belajar ilmu ini, ilmu itu ya, cara macam-macam lah untuk merawat hartanya. Tetapi tetap yang namanya manusia itu adalah mutlak makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang memang tidak punya daya dan upaya ya, kecuali apa yang Allah mudahkan kepadanya. Qala Qatadah mengatakan, ala ilmin minni biwujuhil makasib, dengan ilmu yang dariku dari sisi-sisi pekerjaan. Wa qala akharun, dan para ulama ahli tafsir lainnya mengatakan, ala ilmin minallah, ini adalah ilmu dari Allah. Anna lahu ahl, dan sesungguhnya aku adalah ahlinya. Ini ilmu dari Allah dan aku adalah ahlinya. Harusnya kembalikan aja semuanya kepada Allah. Ini punya Allah. Pinter-pinter nyong. Ki kan pinter-pinter nyong. Lho ki ilmune nyong, ki temuane nyong, metode nyong. Sing sugi-sugi kepriwe jajal. Kae sing marahi nyong. Nek ora teko arep nyong ora bakalan bisa. Kowe dudul kae sing marahi nyong, dudul kae marahi nyong. Nah, ini mudah sekali lupa, ya kan? Ya Allah, mudah sekali lupa. Allah mudah sekali dilupakan. Makanya ngeri loh, dibalik kemakmuran tanpa keimanan, dibalik teknologi tanpa keimanan, dibalik kecantikan tanpa keimanan, ngeri ini, lepas kontrol ya. Berikutnya hadra azan wa azakumullah. Wa hadza makna qaul Mujahid, dan ini juga makna dari ucapan Mujahid, maksudnya seorang lagi tafsir, utituhu ala syaraf, aku diberinya karena kemuliaanku. Ya, aku diberinya karena kemuliaanku. Jadi dunia yang manusia berlomba mati-matian sampai meninggal dunia, ternyata ini nanti enggak ada apa-apanya. Ya, nantinya enggak ada apa-apanya. Ya hadir azan wa azakumullah. Di sini dikuatkan tentang kisah dari Bani Israel.
Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna thalathata min Bani Israil." Sesungguhnya dahulu ada kisah 3 orang dari Bani Israil. Ya, dari Bani Israil. Bani yang anak turunan Israil, hambanya Allah. Ya. Katanya sih jelas ya ada perbedaan antara Bani Israil dengan apa? Yahudi. Kalau Yahudi ya jelas bukan Islam. Tapi di kalangan Bani Israil ada yang masuk ke dalam Islam. Ya, di Indonesia udah banyak orang-orang Yahudi loh. Makanya kita mengatakan Israel dengan Yahudi itu sebenarnya terjadi perbedaan. Jadi Zionis itu ya Yahudi. Ulama-ulama Yahudi sebenarnya juga Zionis juga, sama. Setali 3 uang, walaupun terjadi kadang perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam kebijakan politik gitu ya. Tapi sama aja. Jadi Bani Israel. Yang pertama Abroso. Abroso itu artinya apa ya? Gudigen. Gudik. Sekarang masih ada gudik apa tidak? Masih ya. Gudigen. Mungkin ini gudigen yang tingkat parah, level tinggi nih, 9 mungkin gudiknya. Zaman dulu saya pernah lihat orang gudigen itu full setubuh. Ya, jadi gudiknya nemen-nemen. Sekarang ya ada yang gudigen tapi kan nggak begitulah, ya kan? Nama santri gudik melas banget ya. Jarang kan pejabat gudik, jarang kan ya. Sing gudik apa? Santri. Pedagang gudik ada, jarang ya kan. Santri melas banget ya kan. Kalau gudik nih. Abroso gudik, wa akra dan yang botak, wa a'ma dan yang buta. Faradallahu ayat taliyahu. Kemudian Allah SWT memiliki keinginan untuk menguji mereka. Faba'atha ilaihim malaka. Kemudian Allah mengutus kepada mereka malaikat. Fa'atal abrosok. Kemudian malaikat ini mendatangi si gudik. Faqala. Kemudian si gudik ini ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang paling kamu cintai? Ya, wahai gudik. Nah ini jadi manusia itu fokus terhadap kekurangannya. Sehingga tatkala ditanya apa yang paling kamu butuhkan, ya yang menutupi kekurangannya. Di sini dijawab ya. Qala launun hasan. Warna kulit yang glowing. Ya. Glowing, bahkan ada istilah lagi katanya kinclowing. Kinclowing maksudnya sudah kinclong glowing. Nah, herang gitu ya. Herang itu ya bening gitu, Masya Allah. Padahal ini sebuah asumsi saja, persepsi saja. Sebenarnya mau ireng, mau putih, mau apa, asal solehah gitu. Itu kan pandangan-pandangan manusia. Manusia biasa sebenarnya yang glowing di sini. Ya. Wajildun hasan, dan kulit yang baik, mulus, ya, mulus nih, hasan. Wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadara an-nas bihi, dan hilang dariku segala hal yang menjadikan manusia itu tidak suka padaku. Jadi manusia itu ternyata makhluk responsif. Jadi kalau ada orang yang nggak suka, dia rasanya nggak nyaman. Kalau ada yang suka, dia rasanya apa? Mumbul. Ya, makanya ada orang-orang yang suka ketenaran. Semuanya sudah dapat, cuman kan ada yang belum dapat. Tenar, terhormat gitu loh. Ingin nih karena senang nih. Qala, kemudian malaikat itu mengatakan famasahuhu fadzaba anhu qadaru. Kemudian diusap, kemudian langsung sembuh. Fa'udhiya launan hasanan, kemudian diberi warna kulit yang bagus, wajil dan hasan, dan ya kulit yang bagus, warnanya bagus. Faqala ayyul mali ahabbu ilaik. Kemudian ditanya lagi, harta apa yang paling kau cintai? Qala al-ibil. Dijawab ibil. Ibil artinya apa? Onta. Awil bakar atau sapi. Ini rawinya bingung. Tapi mengucapkan salah satu di antara keduanya ucap Rasul. Fa'udhiya naqatan asyra, kemudian diberi ya onta gunting dimodali. Zaman dulu modalnya ya kewan ini. Makanya namanya rojo oyo. Lah sekarang kan sudah terjadi perubahan nilai ya. Uangnya aja uang elektronik ya. Uang elektronik, kertas. Sebenarnya itu pengalian aja. Ya, utek-utek kayak wong Yahudi aja deh loh. Utek-utek kayak wong Yahudi ya.
Jadi ini melasi loh, orang-orang yang biasa-biasa melasi, termarginalkan gitu ya. Coba antum kalau ngecek mobil nggak pakai aplikasi dengan pakai aplikasi besar mana coba? Bayarnya mahal mana? Nggak pakai aplikasi lebih mahal kan? Pokoknya melasi lah kalau cerita ini. Tapi kita nggak bahas itulah. Ya, tetapi yang jelas di sini orang-orang yang beriman, orang-orang Islam ini butuh paham tentang masalah ini. Biar nggak begitu terkibulin, nggak begitu apa? Terkibulin, tidak begitu terbodohkan, tidak begitu tertipu ya. Kita lanjutkan. Faqala, kemudian malaikat ini mengatakan barakallahu laka fiha, semoga Allah berkaimu pada perkara tersebut. Kemudian malaikat datang lagi kepada yang lainnya. Fa'atal Aqra, kemudian datang kepada yang Aqra. Aqra artinya apa tadi? Botak. Faqala, kemudian mengatakan ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu cintai? Qala sya'run hasan, rambut yang bagus. Dan sebetulnya rambut kita termasuk rambut yang sangat apa? Bagus. Kalau merasa jelek karena belum ketemu sama orang Afrika. Afrika rambutnya ngeribil ya kan? Kayak semut tuh. Wah, karena ngeribil mereka kalau minyakkan banyak sekali. Persis pisang goreng gitu. Ngelomoh luar biasa, udah hitam meling gitu. Tapi mereka bahagia dengan itu. Wah, masya Allah. Nah, kita kan nggak ngeribil kan, rambutnya kan, nggak kayak laler gitu. Nah, ini kita termasuk rambutnya bagus loh. Ya. Kita lanjutkan lagi, la hadirin azan wa azakumullah. Yang botak ini. Qala sya'run hasan, rambut yang bagus. Wa yadhhabu 'anil ladzi qad qadara an-nas bihi, dan Allah hilangkan dariku apa yang manusia itu enggak suka. Ternyata secara umum manusia itu enggak suka sama yang botak. Kalau hukum botak itu kalau terus-terusan sebatas yang saya ketahui dan saya pelajari, hukumnya makruh. Kadang-kadang botak enggak apa-apa. Karena orang-orang Khawarij itu sukanya botak. Ya, sukanya apa? Botak. Tapi kadang-kadang nggak apa-apa. Kadang Rasulullah juga botak. Botak. Famasa fadzaba anhu. Kemudian diusap, kemudian hilang darinya. Fa'utiya sya'ran hasan, kemudian diberi rambut yang bagus. Faqala, kemudian tanya lagi, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu cintai? Qala al-baqar awil ibil. Sapi atau onta. Kemudian diberi ya sapi yang bunting. Faqala barakallahu laka fiha, kemudian malaikat ini mengatakan semoga Allah memberkati kamu pada ini semuanya. Qala, kemudian ceritakan lagi fa'atal a'ma, kemudian datang kepada orang yang buta. Faqala yushay'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu cintai? Qala ayyuruddallahu alayya basari, semoga Allah mengembalikan pandangan mataku. Jadi mata ini kenikmatan yang sangat besar. Ya. Makanya ada orang yang mengatakan kalau kita ingin tahu nikmat Allah, coba pejamkan mata kita. Setelah itu buka. Ya, tatkala menjam kita ngelihat apa? Setelah kita buka, ya Allah, banyak sekali yang kita dapat faedah dengan asbab mata kita. Fa ubsira bihin nas. Ya, kemudian aku bisa melihat manusia. Jadi melihat manusia termasuk kenikmatan. Fa masa'u, kemudian diusap, faradallahu ilaihi basara, kemudian dikembalikan pandangannya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, ditanyakan harta apa yang paling kau cintai? Qala al-ghanam, paling cintainya adalah kambing. Fa utiya syatan walidan, kemudian diberi kambing yang siap bunting, yang bandotan ini ya, yang bunting. Fantajahada, kemudian ya, bunting adani duanya. Waladan hada, melahirkan ini, maksudnya yang ini juga kawin, kemudian melahirkan, yang ini juga kawin juga, yang ini juga kawin gitu. Semuanya dari onta, sapi, kambing semuanya berkembang biak. Fakana li hadza wadin al-ibil, akhirnya 3 lembah penuh dengan onta. Wa li hadza wadin al-baqar, dan 1 lembah lagi penuh dengan sapi. Wa li hadza wadin al-ghanam, dan 1 lembah lagi penuh dengan kambing. Qala thumma innahu atal abros, setelah lama kemudian malaikat itu datang lagi kepada si gudik dalam bentuk seperti dia gudikin waktu itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, aku adalah orang miskin ya, yang melakukan perjalanan.
sungguh seluruh bekalku habis. Fala balagun li yaum illa billahi thumma bik. Aku enggak bisa bertahan sampai hari ini kecuali kalau kamu kecuali kalau Allah membantuku, kemudian kamu juga membantu. Jadi kalau kamu tidak mau membantu setelah Allah membantuku, atau setelah Allah membantuku kemudian kamu tidak membantuku, saya nggak akan bisa bertahan sampai detik ini. Kemudian aku minta kepadamu apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa kulit yang bagus, warna yang bagus, harta, onta yang bisa menyampaikan aku pada perjalanan. Kemudian dia mengatakan apa? Al-huquq kathira. Ini kebutuhan kita banyak. Jadi tatkala dia sudah kaya dengan ontanya, dengan warna putih dan seterusnya, kemudian ada orang yang nasibnya sama, dia minta kepada dia untuk bisa melanjutkan tugasnya, dia mengatakan kebutuhannya sangat banyak. Aduh, kebutuhan saya banyak ini. Intinya nggak mau ngasih. Faqala lahu ka'anni a'rifuka. Kemudian orang itu mengatakan seakan aku melihat mengetahuimu. Alam takun abrasa yaqdirukan nas fakiran. Bukankah orang yang budik banyak manusia tidak mau menerimanya dalam fakir. Kemudian Allah memberikan padanya harta. Kemudian ini juga jawab lagi, sesungguhnya harta ini adalah warisan dari nenek moyangku. Jadi datang ke yang buta, yang budik, jawabannya kurang lebih menyandarkan kepada jeripaya mereka masing-masing. Kemudian malaikat ini mengatakan, in kunta kadiban fasayyaraqallahu ila ma kunta, maka Allah akan kembalikan engkau pada kondisimu sebelumnya. Kemudian malaikat ini mendatangi kepada si botak dalam keadaan bentuknya, kemudian mengatakan seperti yang dikatakan kepada yang pertama yang budik tadi. Kemudian dikembalikan lagi padanya. Jawabnya sama, saya kebutuhannya banyak, ini si Mbarak belum mentas, si Ragil belum mentas, ini untuk usaha ini, aduh nggak bisa ini saya ngasih gitu. Ada aja alasannya. Jadi manusia itu kejebak pada hayalannya sendiri sehingga tidak menikmati rezeki Allah yang banyak. Kemudian datang lagi kepada si buta dalam bentuknya. Kemudian orang itu mengatakan, aku adalah orang miskin dalam perjalanan, terputus seluruh bekalku dalam perjalananku dan aku tidak bisa sampai pada perjalananku sampai hari ini kecuali dengan pertolongan Allah dan engkau. Maka aku minta dengan nama Allah yang telah mengembalikan pandanganmu, satu kambing yang dengannya aku bisa sampai melanjutkan perjalananku. Qad kuntu a'ma. Kemudian orang ini ternyata menjawab, dahulu aku memang buta. Kemudian Allah kembalikan pandangan mataku kepadaku. Kemudian orang ini mengatakan, ambil sesukamu, sudah. Pokoknya yang kamu suka ambil semuanya. Ada orang yang seperti ini? Ada, tetap ada, tapi jarang. Kalau nggak ada orang seperti ini, nggak ada masjid, nggak ada dakwah, nggak ada apa, ini kan dakwah masjid kan sebenarnya segelintir orang sebenarnya, kan? Memang los aja. Coba antum kalau lihat masjid-masjid banyak itu kan kadang dilihat nih. Makanya sekarang banyak masjid namanya dengan nama orang, karena orang yang ngasih. Itu di Rawakeleon, di mana aja namanya nama orang. Ngasih gitu. Lah itu kan ada orang-orang seperti itu. Ada. Jadi udah ambil saja semuamu. Lah yang kamu nggak suka tinggalin. Jadi mungkin ngambil yang bandot-bandot, yang besar-besar, yang bunting-bunting, yang cempe-cempe, yang meriangan, yang kuntingan tinggal. Wallahi la ajhadu kal yaum bi syai'in akhadta lillah. Demi Allah, tidaklah aku lebih bersungguh-sungguh pada hari ini dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Faqala amsaka malak. Ternyata setelah diberi izin, orang ini malah nolak, udah ambil hartamu. Fa inna ma ubtulitum, sesungguhnya aku ini hanya menguji kalian. Faqad radhiyallahu anka, sungguh Allah telah ridha kepadamu, wa sakhita ala sahibaika, dan Allah telah murka kepada dua temanmu. Akhrajahu. Di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Jadi di dalam kisah ini intinya bahwasanya manusia itu banyak melupakan segala rezekinya, segala kemudahannya itu adalah miliknya.
Dan yang demikian ini kata Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di, fa inna hadza munafin li tauhid. Sesungguhnya ini menghilangkan tauhid. Jadi jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita dari semuanya, ya, kita tidak menyandarkannya kepada Allah SWT. Ilmu, kesehatan, harta, mungkin kita diberi kemudahan, taklim dan seterusnya, sandarkanlah kepada Allah. Kalau enggak, lah itu tadi kelihatannya biasa tapi menghilangkan apa? Tauhid. Adakah yang kita dapatkan dari, ya, sumbernya datangnya dari selain Allah, ada apa tidak? Tidak ada. Ya, karena semua kita terlahir ke dunia ini sebagaimana yang diketahui itu, apalagi kalau datang ke tempat bersalin, ya kan? Tidak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuh kita. Kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa berawat, cuman kita nangis-nangis doang. Dan sampai kita lupa, pas kita nangis, saat kita, ya, nggak lihat, kita lupa. Ternyata saat ini, masya Allah, ya, apa yang belum kita makan, ya kan? Apa yang belum kita makan. Makanya semuanya pedagang kuliner laris karena penasaran, ini udah muncul ini terus gitu. Dicoba semuanya, ya. Sudah Allah berikan semuanya. Nah, ini saja yang bisa kita ambil pelajaran dalam kesempatan kali ini. Jadi pembahasan apa yang tadi kita bahas ternyata menghilangkan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.